Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga tambahnya nikmat yang Allah berikan, begitu pula tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui bahwasanya di dalam ibadah penting yang namanya keikhlasan, karena ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tidak ada keikhlasan di dalam beribadah kita hanya merasakan capek, bahkan kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah kita hanya menginginkan keuntungan dunia atau menginginkan pujian dari manusia. Maka kita harus paham bagaimana cara menjaga hati kita agar selalu ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah selalu meluruskan niat kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menanyakan kepada diri kita, apakah yang akan kita lakukan, apakah amal soleh yang akan saya lakukan ini untuk Allah atau untuk selainnya. Maka ketika kita mempunyai niat dan meluruskan niat, ternyata niat kita masih sangat melenceng karena ingin keuntungan dunia, kita harus memperbaiki, harus meluruskan. Karena apa? Karena salah satu syaratnya amal diterima adalah niat yang lurus, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita wudhu tanpa menggunakan niat, kita tidak akan sah wudhu kita, karena salah satu rukun. Begitu pula ketika kita beramal soleh tidak niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal, bahkan itu sebagai dosa. Dosa apa? Dosa riak, penyakit, ya, seperti itu ya. Kemudian poin yang kedua adalah menyembunyikan amalan yang kita bisa. Contohnya ketika kita bisa menyembunyikan amalan seperti sholat tahajud, ketika manusia yang lain tidur, kemudian kita bangun di sepertiga malam terakhir mendirikan sholat tahajud, maka itu lebih mudah untuk menanamkan keikhlasan, karena tidak ada yang melihat, mungkin hanya segelintir dari keluarga kita. Atau sedekah sir, atau sedekah secara diam-diam, itu pun bisa menjadikan kita lebih ikhlas, lebih mudah menanamkan keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman sekarang cukup mudah, kita bisa langsung transfer ke rekening mungkin pondok pesantren A atau B dan lainnya. Ada pengumuman bahwasanya membutuhkan beberapa sak semen, contohnya kita langsung transfer ke adminnya. Ini luar biasa, ini bisa lebih mudah kita menanamkan keikhlasan daripada mungkin kita mengumumkan ketika ada jamaah, saya ingin sedekah sekian, seperti itu. Atau amalan-amalan yang lain yang mungkin kita bisa menyembunyikannya agar kita punya amalan andalan yang manusia tidak melihatnya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga agar kita bisa menjaga keikhlasan kita adalah tujuan kita bukan mencari pujian manusia. Ketika kita sudah punya prinsip atau mindset ketika kita beramal harus dipuji, ketika amal harus ada yang menyanjung, maka ini salah kaprah, ini penyakit buat kita. Karena orang yang nanti menyanjung kita di hari kiamat tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita sama sekali, tidak akan menolong kita dari siksaan. Yang akan bisa menolong dari siksaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting di dalam diri kita untuk menghilangkan apa? Menghilangkan rasa atau keinginan kita atau senangnya kita ketika dipuji oleh manusia, kita hilangkan. Karena yang saya sampaikan tadi tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Maka ketika kita beramal hanya ingin
ketika kita beramal dibilang sebagai orang yang ahli dermawan, dibilang sebagai qori, dibilang sebagai mujahid dan lainnya, itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat kita ketika di hari kiamat. Maka ketika kita beramal, kita harus meluruskan niat hanya Allah wahda, satu-satunya yang wajib kita jadikan salah satu ibadah. Tujuan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan ridhonya, untuk mendatangkan rahmatnya, pahalanya, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya adalah menjadikan Allah di dalam diri kita selalu mengawasi kita. Kita harus paham bahwasanya Allah itu selalu melihat kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat kelihatan ketika kita beribadah bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia. Maka itu harus paham, kita harus paham bahwasanya Allah selalu melihat, harus selalu mengawasi kita. Sedetik, semenit, sejam sama Allah mengawasi kita. Maka kita harus tahu bahwasanya ketika Allah melihat kita, kita harus benar-benar menanamkan bahwasanya ibadah saya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, poin yang terakhir adalah senantiasa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menanamkan keikhlasan di dalam diri kita. Salah satu doanya agar kita dimudahkan untuk selalu ikhlas, yaitu Allahumma inni as'aluka as-sidqa wal ikhlas. Ya Allah, saya meminta kepadamu kejujuran dan keikhlasan, agar Allah menanamkan di dalam diri kita kejujuran dan keikhlasan. Ini penting kita bisa lakukan sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal, agar amalan terjaga dan utuh sebagai ibadah yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk keuntungan dunia atau pujian dari manusia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa tips agar kita bisa menjaga keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.